تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Kemudian teman-teman sekalian, kiamat ini sudah terlalu banyak tanda-tandanya. Dan memang Nabi SAW menjelaskan akan terjadi tanda-tanda. Ulama membagi ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang belum terjadi. Tanda-tanda kiamat besar belum terjadi semuanya. Ya. Tapi ini semua teman-teman akan pasti terjadi sebelum terjadinya kiamat yang besar. Ya. Tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi adalah sabda Nabi SAW, hitunglah kiamat itu termasuk lahirnya aku, diutusnya aku, dan meninggalnya aku. Tiga-tiga sudah terjadi. Nabi SAW sudah lahir, sudah diutus, dan sudah meninggal dunia. Kemudian beliau sebutkan juga termasuk tersebarnya taun amwas. Ya. Virus taun. Yang ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang banyak sahabat juga terbunuh dengan virus ini, gitu kan? Dibebaskannya Palestina di zaman Umar bin Khattab juga terjadi. Ya. Ini semua sudah terjadi tanda-tanda kiamat ini. Jadi cukup banyak yang sudah terjadi. Bahkan Nabi SAW menjelaskan, ya, kalau kaum muslimin akan membuka wilayah Hira, dan memang sudah berhasil juga, ya, dibebaskannya. Islam akan membebaskan Konstantinia atau Konstantinopel, Turki, Istanbul, ya. Itu juga sudah terjadi di tahun 1439 Masehi di zaman Sultan Muhammad Murad Al-Fatih rahimahumullah. Sudah terjadi gitu. Jadi banyak yang sudah terjadi. Ya. Tentu ada juga yang lain, saya tidak jelaskan semuanya karena cukup panjang bahasan, tidak mungkin dalam sejam. Anda bisa kembali ke kajian kami tentang hari kiamat, cukup banyak, di antaranya bedah buku Minhajul Muslim, ya, di bab tentang beriman kepada hari kemudian. Kemudian ada juga yang sedang terjadi, seperti misalnya sabda Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai zina itu menyebar. Ya. Kemudian juga dalam riwayat lain, dan juga khamar serta diganti namanya dengan nama yang lain. Bukankah Anda lihat sekarang dilegalkan? Ya. Diskotik, bar, karaoke dengan lampu-lampu yang terang, mendapatkan izin, mereka bebas melakukan semua itu. Nah itu sudah dilegalkan. Zaman dulu tuh sangat aib besar kalau ada terjadi perzinahan. Orang mungkin menyembunyikan diri. Sekarang orang sudah benar terang-terangan. Bukankah film-film sudah banyak disebarluaskan di medsos? Semuanya orang bisa melihat aurat orang lain, bisa menonton zina dan segala macam, bahkan mendukung dan segala macam. Bahkan bisa investasi, ikut-ikutan di situ. Itu kan sudah merajalela. Khamar digantikan namanya. Sekarang kan digabung khamar yang bersaudara sama zina. Pasti dia paket biasanya. Setelah mabuk, zina. Atau zina dengan mabuk. Ini dua hal yang sulit dipisahkan, seperti kembar gitu ya. Dan dosa ini rata-rata ya, seperti bersaudara, memanggil satu sama yang lain. Kalau sudah melakukan ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini. Terus begitu. Tapi dua hal ini selalu ada. Anda lihat relevansinya, diskotik, ada khamar, ada wanita yang menawarkan jasa untuk zina. Karaoke, pasti ada wanitanya, gitu kan, yang menawarkan begini. Tempat-tempat bar dan segala macam ini sama. Maka ini kayak satu paket teman-teman sekalian. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Diubah sekarang menjadi julukan atau judul hiburan. Jadi bukan lagi dikatakan perzinahan. Hiburan. Sehingga akhirnya tidak masalah orang pakai jilbab pun untuk masuk di sana. Ya, laki-laki yang soleh pun masuk di sana dan segala macam hal. Allahul Musta'an. Ini termasuk tanda-tanda kiamat yang sudah nyata. Tanda-tanda hari kiamat juga kata Nabi SAW. Ya. Bahwasanya banyaknya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Bukankah di zaman kita seperti itu? Bahkan di zaman kita ini, ya, semoga Allah selamatkan kita, di beberapa negara dilegalkan pernikahan sesama jenis. Di Indonesia pun pada mau ikut-ikutan. Ya, diangkat LGBT dan segala macam, diangkat itu sebuah kebebasan publik. Padahal melawan fitrah. Allah sudah hancurkan kaum Lut karena mereka homoseksual. Dan juga dalam masalah lesbian, kata Nabi SAW, ya lesbian, praktek lesbian di antara wanita adalah zina di antara mereka. Tidak bisa. Ya. Kalau zina antara laki-laki sama perempuan dosa besar, ya itu hukumnya kalau belum nikah kepergok, dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau sudah nikah dirajam, dilempar sampai mati. Tapi kalau orang homoseksual ini beda hukumannya. Kata Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas, kalau pelaku ini sodomi atau homoseksual ini, kalau kepergok dan ketahuan, dia dicari tempat tertinggi di sebuah kota itu, lalu didorong dari atas. Kemudian dilempar, dirajam dengan batu dari bawah. Sudah nikah atau belum nikah? Kalau zina, rajamin nanti kalau sudah nikah. Tapi ini tidak. Karena beratnya hukuman terhadap hal-hal tersebut. Tapi subhanallah, sekarang sudah dianggap seperti yang biasa. Bahkan sudah biasa orang, dianggap biasa sekali orang itu pacaran, pinggir jalan, pegang-pegangan, bukan halal suami istri, ciuman. Bahkan mereka berzina. Ya, di tempat-tempat umum, di kebun-kebun dan segala macam. Dan ini lebih parah, kadang-kadang melakukannya di kuburan
tempat yang harus dijadikan sebagai ibrah. Peringatan kata Nabi SAW, ziarahilah kubur karena mengingatkan hari akhirat. Mereka malah melakukan kemaksiatan di tempat-tempat haram seperti ini. Atau tempat-tempat yang harusnya dimuliakan, maka mereka lakukan perbuatan haram di situ. Ini semua termasuk tanda-tanda kiamat. Ya. Dan ada beberapa yang lain tentunya, juga ada tanda-tanda kiamat yang kecil yang belum terlihat. Seperti kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai kalian melihat dari sungai Furat keluar gunung emas. Walaupun sudah ada tanda-tanda yang terlihat di sebagian informasi yang ada di zaman kita sekarang. Juga termasuk yang belum terjadi adalah kembalinya Jazirah Arab ya, dengan sungai-sungai, kebun-kebun. Ya. Sekarang kan yang kita tahu Jazirah Arab, termasuk Saudi terutama sekarang adalah banyak padang pasir. Tapi subhanallah dalam 10 tahun terakhir ini, itu selalu turun salju. Di hari-hari sekarang ini kita, baru 2 hari yang lalu saya temukan lagi cuplikannya bagaimana, dan itu tidak asing di medsos, di Tabuk selalu turun salju. Yang sebelumnya mungkin tidak seperti itu. Dan sampai dijadikan sebagai bahan khutbah Jumat oleh para imam-imam haram. Bagaimana memperingatkan masalah ini. Kalau salju itu pada saat dia cair dia akan membawa air yang sangat banyak. Dan itu bisa membuat subur. Dan beberapa titik di Jazirah Arab sudah mulai kelihatan hijau. Dalam subhanallah 2-3 hari saja hujan. Maka kita lihat padang pasir itu berubah menjadi hijau. Saya saksikan sendiri beberapa kali seperti itu ya. Maka ini termasuk tanda-tanda kiamat yang sudah nyata sebenarnya. Termasuk ada malhamah kubra. Atau peperangan terjadi antara umat Islam dengan Bani Asfar, ya orang-orang non-Muslim, ya, dan pada saat itulah terakhir tanda-tanda hari kiamat karena di penutupan hadis tanda-tanda kiamat kecil maksudnya. Kata Nabi SAW pada saat Muslimin sudah sampai ke Rum. Rum ini Allahu alam di mana posisinya, tapi kata Nabi SAW pasukan Muslim akan sampai ke Rum. Dan pada saat itu iblis akan berubah menjadi manusia lalu mengatakan kepada kaum muslimin kalau Dajjal telah keluar di tengah-tengah kalian. Maka pada saat itu umat Islam umumnya sudah tahu itu tanda-tanda kiamat besar. Kalau Dajjal keluar, mereka pun bubar, mereka kembali kepada atau ke kota-kota dan negara mereka masing-masing. Pada saat mereka kembali ternyata mereka baru sadar itu berita bohong. Dan di saat itulah betul Dajjal akan keluar kata Nabi SAW. Maka keluarlah tanda-tanda kiamat besar.